Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Denny Zulniadi, Anda menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang sinergi antar lembaga untuk sukses pilkada. Bersama saya sudah hadir Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Bang Muharam Chandra Lugina. Selamat siang, Bang Lulu. Selamat siang. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Sinergi antar lembaga untuk sukses pilkada. Pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadi salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia untuk mencari pemimpin daerah. Tolak ukur kesuksesannya adalah dengan terpilihnya kepala daerah yang menjadi untuk mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Tentunya dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6/2020 tentang pilkada. Hal ini mengamanahkan seluruh anak bangsa untuk bisa menyukseskan gelaran pilkada yang berintegritas dan demokratis. Seluruh pihak berkepentingan, yakni anak bangsa, mempunyai tugas ini, terutama pemerintah yang dipercaya sebagai penyelenggara negara sesuai amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari penyiapan anggaran, kepanitiaan, aparat pengawasan, serta lembaga bantuan untuk sistem demokrasi bangsa. Pada Pilkada Serentak 2024 kali ini, diikuti seluruh daerah, yakni 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada serentak yang pertama kali digelar tentu menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Bawaslu sebagai pengawas, dan Gakumdu sebagai penegakan aturan. Gubernur Lampung beserta 15 bupati wali kota selampung menjadi bagian pilkada yang dijadwalkan pemungutan suaranya pada 27 November 2024. Tentunya dengan beratnya tantangan atas pilkada serentak ini, seluruh pihak diharap bersinergi. Selain KPU, semua lembaga dan institusi pemerintah mengajak bersinergi dalam menyukseskan pilkada itu. Mulai dari Kementerian Keuangan dalam menyiapkan anggaran, Kementerian Dalam Negeri menggerakkan perangkatnya terutama penjabat kepala daerah membantu penyelenggara, hingga kepolisian mengamankan jalannya pesta demokrasi rakyat ini. Apalagi Lampung tercatat dalam daerah rawan pilkada 2024. Data dari Polda Lampung, dari 25.825 tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu 2024, tercatat 155 TPS di 7 kabupaten masuk kategori sangat rawan. Polda Lampung juga merilis ada 671 TPS kategori rawan dan 30 TPS khusus. Tentunya data ini menjadi catatan seluruh pihak dan pemangku kepentingan dalam pilkada serentak mendatang. Kendala DNA tangan itu jangan pula jadi alasan menjadikan pilkada asal selesai dan terpilih satu pasangan kepala daerah atau wakil. Sebab kesuksesan diukur tidak hanya dengan hasilnya, lebih jauh integritas pelaksanaan dan pelaksanaan yang mengikuti aturan serta partisipasi masyarakat harus terjaga sehingga pilkada bisa dijaga dan bebas dari kecurangan. Sebab yang diharapkan publik adalah sukses menghantar aspirasi mereka soal pemimpinnya, bukan suksesnya salah satu calon menjadi pemimpin atas kehendak elit negara ataupun bohir politik. Disinilah penyelenggara ditantang menggunakan hati nuraninya, bukan menyukseskan satu tokoh karena takut hilang jabatan atau takut menjadi incaran mafia politik. Lebih takutlah pada kedaulatan rakyat yang memang sudah dirancang pendiri bangsa dalam konstitusi. Apalagi di dunia yang main terbuka kini, bukan hanya indeks demokrasi bangsa yang dipertaruhkan, melainkan indeks kepercayaan publik yang harus menjadi patokan. Baik, Bang Lulu. Pertama ini kita mengangkat soal tema tentang sinergi antar lembaga ya dalam Pilkada Serentak 2024. Mengapa Lampung Pos mengangkat tema ini, Bang? Ini terkait ini ya, karena kita hampir di seluruh Indonesia ya, di 37 provinsi akan menggelar pemilihan kepala daerah ya serentak ya, yang pelaksanaannya nanti bulan November. Dan ini menjadi sebuah perhatian juga ya dari pemerintah ya, karena ini juga melibatkan sekitar 500 daerah ya di seluruh Indonesia, dan ini menjadi perhatian pemerintah sehingga kemarin bahwa Menteri Politik Hukum Menkumham ya melaunching ya adanya des koordinasi ya untuk Pilkada 2024. Ini terkait dengan dari mulai ini ya pelaksanaan ya, dari sebelum pelaksanaan sampai pelaksanaan ya, dan itu melibatkan dari 19 kementerian dan lembaga ya, dan itu bertujuan agar pelaksanaan Pilkada tahun ini bisa berlangsung dengan damai dan sukses.
Bang, menurut Anda Bang, mengapa begitu penting ya Bang untuk menyoroti sinergitas antar lembaga ini Bang? Ya, ini sangat penting ya, karena kita bahwa ini ada pesta demokrasi ya terbesar dan untuk pertama kali ya serentak ya untuk pemilihan kepala daerah ya. Dan di Lampung juga kan hampir ada, selain gubernur juga di 15 kabupaten kota ya ada gelaran pilkada, dan sehingga perlu adanya sebuah sinergisitas ya daripada stakeholder terkait ya dengan pelaksanaan pilkada ini ya, sehingga nanti pelaksanaan juga bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada hal-hal yang emang kurang tidak baik ya. Dan kita berharap bahwa pilkada serentak kali ini bisa berlangsung dengan aman dan lancar tanpa ada gangguan yang emang bisa merusak dari pesta demokrasi itu. Menurut dari pandangan Anda Bang, apa saja potensi atau kendala yang bakal muncul jika sinergitas antar lembaga ini tidak terjalin? Dari sisi keamanan ya, karena beberapa dari pengalaman dari pemilu kemarin ya, ada sekitar 100 lebih ya TPS yang di Lampung ini yang berdasarkan data dari Polda itu yang cukup rawan ya dari gangguan keamanan ya, dan itu emang harus diantisipasi dari sekarang. Dan dari hasil kemarin dari pemilu juga bisa menjadi ini ya pelajaran ya bagi para ini ya pihak-pihak untuk bisa lebih meningkatkan lagi ya sistem pengamanan dalam pelaksanaan pilkada nanti. Selain itu juga kan biasanya nanti ada gesekan-gesekan ya atau laporan-laporan terkait dari pelaksanaan itu sendiri ya, dan itu juga emang harus diantisipasi ya. Oke Bang, oke, kita tahan dulu bahasan selanjutnya ya Bang ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, tetap di Bedah Tajuk Lampung Pos, karena sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Denny Zulniadi.
dan asisten Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Bang Muharam Chandra Lugina. Ya, Bang Lulu. Untuk masalah tadi itu tentang sinergitas ya untuk kesiapan pilkada. Menurut pandangan Anda bagaimana, Bang, melihat kesiapan berbagai lembaga di Lampung khususnya ya terkait pilkada serentak ini? Ya udah ini ya, kita lihat bahwa dari kita juga bahwa kemarin juga pihak KPU ya udah melaksanakan tahapan-tahapan pilkada ya. Dan ini juga begitu juga bahwa Bawaslu melakukan sejumlah pengawasan ya, termasuk mulai dari persiapan ini tahapan-tahapan pilkada itu sampai menjelang nanti pelaksanaan ya. Dan itu emang mereka harus benar-benar melaksanakan tugas mereka ya dengan baik ya, dengan sehingga nanti bisa pas di hari hanya juga bisa pelaksanaannya itu bisa sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang ini ya, pilkada ya, dan bisa pesertanya juga bisa menjalankan mengikuti ya dengan tanpa ada halangan ya. Oke, Bang, bagaimana Anda menilai ya, tadi Anda katakan bahwa Bawaslu ya, tugas Bawaslu. Bagaimana Anda menilai pentingnya peran Bawaslu nih, pengawasan ya, dalam menjaga integritas pilkada kita ini, Bang? Betul ya, ini disinilah tugas pertaruhan ya bagi Bawaslu ya, untuk menunjukkan integritasnya sebagai pengawas ya, karena kita ketahui bahwa dalam pesta demokrasi juga kita ketahui bahwa kerap banyak ya timbul ya polemik-polemik atau permasalahan ya yang emang laporannya nanti ke Bawaslu atau ke Gakumdu ya, dan inilah di sini menjadi tugas Bawaslu untuk menunjukkan integritasnya dengan menerima dan menyelidiki ya semua permasalahan yang masuk atau laporan yang mereka masuk, sehingga bisa memberikan rekomendasi ya ke penyelenggara lain untuk bisa mengambil tindakan atas permasalahan yang terjadi. Dan ini menjadi sebuah tugas yang cukup berat ya bagi Bawaslu, sehingga mereka harus benar-benar fight ya mulai dari sekarang untuk bisa membuktikan bahwa mereka menjadi sebuah lembaga yang benar-benar mengawasi pelaksanaan pemilu itu dengan tanpa melanggar aturan-aturan yang sudah ada ya. Baik, selain Bawaslu tentunya media massa ya, Bang ya, media massa ataupun media sekarang udah media sosial itu ya, itu juga mempunyai peran ya dalam mengawasi dan melaporkan proses pilkada ya, tetap transparan dan adil gitu kan. Bagaimana peran media itu sendiri, Bang, menurut Anda dalam pilkada ini? Ya, peran media juga cukup besar ya untuk bisa memberikan khususnya edukasi ya kepada masyarakat ya tentang pentingnya bahwa sebuah pilkada ya atau pesta demokrasi ini ya, sehingga mereka bisa mengerti ya tentang apa sih itu pilkada, terus maksud dan tujuannya, dan kita memberikan bahwa pembelajaran lah ke mereka ya, memberi masukan-masukan bahwa mereka juga harus ikut serta ya dalam pelaksanaan itu, dan mereka juga harus bisa menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan pilkada itu sendiri ya, sehingga kita bisa berharap bahwa pilkada nanti itu bisa berjalan dengan baik ya, dan dengan partisipasi masyarakat yang emang bisa meningkat ya dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada tersebut. Nah, baik, berarti Pak, salah satu yang bisa menyatakan bahwa sukses itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat. Ya. Nah, menurut pandangan Anda itu, Bang, sejauh ini bagaimana peran-peran lembaga terkait seperti KPU tentunya ya untuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ini? Ya, kemarin juga kita udah angkat ya tentang partisipasi masyarakat, bahwa KPU mengklaim bahwa mereka juga sudah mulai bergerak ya untuk lebih menyosialisasikan ya, lebih gencar lagi menyosialisasikan ke masyarakat ya, agar mereka ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada ini, dan mengajak mereka untuk berperan aktif dan untuk datang ke nanti pas pelaksanaan ke TPS-TPS ya yang sudah ada ya. Supaya tidak golput ya, Bang ya? Betul. Berartinya ketika ada banyak yang golput, berarti ini menjadi salah satu indikator ya, Bang? Indikator ya, kegagalan ya, mungkin bisa dibilang kegagalan. Selain daripada itu, apa partisipasi masyarakat ya, Bang? Indikator lain yang menurut Anda bisa digunakan ya untuk menilai kesuksesan pelaksanaan pilkada itu apa aja, Bang? Ya, salah satunya juga ada ini ya, pengawasan juga ya. Selain dari kita kan udah tahu bahwa lembaga ada Bawaslu atau ini ya, masyarakat juga sangat penting ya, pengawasan masyarakat ya, terutama biasanya sebelum hari pelaksanaan ya. Di situ ya kita pahami semua ya, kita udah mafhum ya, menjelang itu kan biasa ada serangan-serangan fajar ya. Nah, disitulah peran masyarakat ya untuk bisa melaporkan ya
adanya kejadian-kejadian seperti ya kayak istilahnya serangan fajar ya, atau untuk uang untuk ini ya, untuk membeli suara ya. Dan disitulah peran masyarakat sangat penting ya untuk melaporkan ke pihak-pihak pengawas ya, atau ke pihak Gakumdu ya, sehingga kita berharap bahwa pilkada ini berlangsung dengan jujur ya, tanpa adanya sogok menyogok ya, atau suap menyuap untuk membeli suara ya. Politik uang ya Bang ya? Betul, politik uang. Ya, Dan mudah-mudahan itu juga peran masyarakat sangat penting ya, karena mereka yang langsung berhubungan ya, yang langsung menerima gitu loh. Jadi mereka harus juga melaporkan hal seperti itu ya. Baik Bang, apa pesan Anda kepada masyarakat ya Bang, agar mereka turut berpartisipasi aktif dan menjaga integritas dalam pilkada ini? Ya intinya bahwa masyarakat harus ini ya, ini juga kan menyangkut masa depan juga ya, untuk memimpin kepala daerah di mana kita tinggal ya, sehingga masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan mereka ya. Untuk itu mereka harus ya mau nggak mau ikut ya, harus wajib ya ikut ya, dan menyukseskan kegiatan pilkada ini ya, karena ini juga nantinya akan menjadi pilihan siapapun nanti yang kepilih. Suara kan, mereka menentukan betul, pembangunan 5 tahun ke depan ya Bang? Pilihan kepemimpinan ya, dan masa depan pembangunan, termasuk masa depan masyarakat juga ya, untuk khususnya dalam mungkin kesejahteraan mereka ya, bisa mungkin dengan pilihannya ini mungkin ada apa ya, perubahan-perubahan baru ya dari pemimpin-pemimpin baru nanti yang mungkin, atau yang terpilih nanti itu ya. Iya, banyak Bisa sekali ya Bang, memberikan harus apa, diperhatikan. ya betul, bisa memberikan apa, peningkatan kehidupan ya, atau taraf hidup masyarakat ya. Oke, baik. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, bedah tajuk Lampung Pos akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas trending topik di Lampung Pos Group, baik di lampos.co, Lampung Pos ID maupun Say Radio 100 FM.
Pertama kita mulai dari lampos.co ya. Ini ada 340 siswa madrasah bersaing rebut tiket nasional kompetisi sains. Kemudian tidak terima ibunya digoda, kakak beradik di Lampung Utara aniaya seorang pria. Kemudian cek titik pasar murah di Lamsel selama Agustus. Selanjutnya PJ Gubernur Lampung tinjau Platda atlet Jelangpon Aceh Sumut. Selanjutnya seorang wanita ditangkap Polres Metro terkait kasus penipuan proyek. Baik, Bang Lulu. Kita bahas satu soal PJ Gubernur Lampung tinjau Platda atlet Jelangpon Aceh Sumut. Silakan Bang. Ya ini terkait ini ya kesiapan atlet-atlet Lampung ya menjelang bertanding di PON Aceh Sumut ya. Dan ini kehadiran ini bisa PJ ini bisa setidaknya kehadiran mereka ke ini ya meninjau di tempat-tempat platform cabur itu setidaknya kita berharap bisa memberikan motivasi ya, menjadi motivasi bagi para atlet ya untuk memberikan prestasi terbaik ya di ajang pesta 4 tahunan yang mulai bulan September nanti ya. Karena kita juga tahu bahwa Lampung itu menjadi salah satu ya sebenarnya ya, sempat kita juga masuk 10 besar ya bahkan 5 besar ya, bahkan 5 besar nasional ya, bahwa Lampung ini menjadi sebuah kekuatan olahraga yang memang cukup diperhitungkan ya. Dan kita berharap bahwa pada PON nanti prestasi atlet-atlet Lampung bisa terus meningkat ya, dari target 10 besar ya untuk di PON Sumut sama Aceh ini kita berharap bisa melampaui ya, bisa turun ke 8 atau bisa kalaupun bisa ke 5 besar ya. Tapi kita sangat berharap ya bahwa masyarakat Lampung ini bahwa olahraga Lampung bisa lagi menunjukkan tajinya ya, setelah sempat juga menjadi salah satu Lampung itu menjadi olahraga terkuat ya setelah di Pulau Jawa ya, setelah di kekuatan olahraga di Jawa, dan Lampung pas 5 besar itu bahwa menunjukkan itu juga mampu ya, bahwa kita mampu dengan dan berharap dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh para atlet dan seluruh pengurus KONI bahwa lewat platform ini kita berharap bahwa prestasi olahraga Lampung itu akan terus meningkat ya, dan dari 10 mungkin ya bisa lah ke 8 peringkat 8 7 nasional ya di PON nanti. Semoga persiapan para atlet ini maksimal dan juga dukungan dari pemerintahnya juga maksimal ya Bang. Betul. Ya. Oke, kita lanjut lagi pemirsa Metro TV Lampung. Selanjutnya kita bahas Lampung Post ID ya. Berita utama Lampung Post ID kita itu hari ini soal masih tindak lanjut dari Menko atau Polhukam bentuk Des Koordinasi Pilkada 2024 ya Bang, yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga yang terkait penyelenggaraan maupun keamanan, penanganan pelanggaran dan sosialisasi terkait tahapan pilkada. Bisa dijelaskan Bang alasan Lampung Post kita mengangkat tema ini lagi? Ya ini isunya cukup seksi lah kalau kata kita ya, karena ini menyangkut dengan pelaksanaan pesta demokrasi ya yang berlangsung serentak, dan ini juga menjadi perhatian sangat serius ya dari pemerintah ya, agar pesta demokrasi yang berlangsung di seluruh Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, lancar ya, dan bisa sesuai dengan koridor-koridor yang ada dalam undang-undang pilkada ya, bisa berlangsung luber, jujur dan adil ya. Dan ini menjadi sebuah harus bisa berlangsung baik ya, karena ini melibatkan 19 kementerian dan lembaga ya. Ini dari semua kementerian juga, seperti dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kesehatan ya. Dari lembaganya ada KPU, ada Bawaslu, ada Polri, TNI, dan ini perlu sehingga pemerintah mengingat sangat pentingnya kegiatan pilkada ini, maka pemerintah membentuk Des Koordinasi ya dari pihak-pihak ke-19 kementerian dan lembaga itu untuk bisa menyiapkan bahwa gelaran pilkada ini bisa berlangsung dengan lancar, baik, dan tanpa ada halangan apapun ya. Dan ini bisa juga tidak, karena ini juga kan memerlukan biaya yang cukup besar ya, sehingga ini harus berlangsung dengan sukses dan damai ya. Baik Bang Lulu, selanjutnya kita bahas trending topik untuk seri Radio 100 FM. Itu yang pertama ada liburan di Amerika, Ayu Ting Ting kecurian ya. Kemudian The Cinnamon rilis lagu Bukan Salah Kopi, terinspirasi dari nongki di kedai kopi. Kemudian ada film Lokananta Usung, kisah rumit cinta beda agama. Kemudian Iwan Fals rilis ulang album Raya. Dan yang terakhir Jujur, Anggun akui lupa lirik saat konser tunggal di Jakarta. Baik Bang Lulu, ini kita bahas satu tentang film Lokananta ya.
yang usung kisah rumit cinta beda agama. Silakan dijelaskan dulu. Iya, ini menjadi sebuah ini ya mungkin bagi penggemar film ya nanti di yang rilis tanggal 8 ya akan menjadi sebuah yang bisa apa ya menggugah para penggemar film untuk menonton ini, karena ini juga bercerita tentang ini ya kisah toleransi ya yang dibalut dengan ini apa dengan keindahan lokasi wisata ya di Minahasa Utara, termasuk juga dengan dikolaborasikan dengan ini ya ada permainan kolintang ya. Ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik ya bagi mungkin bagi para penggemar film di Indonesia, bahwa film Lokananta ini menjadi sebuah balutan yang dari berbagai sisi ya. Selain dari percintaan, kita juga akan disuguhkan dengan lokasi-lokasi wisata ya yang ada di Minahasa Utara, termasuk juga dengan adanya apa alat musik tradisional ya kolintang ya. Dan ini juga menjadi sebuah film yang khususnya dari segi ceritanya yang terkait dengan perbedaan agama ya, percintaan antara dua ini yang berbeda agama juga. Ini menunjukkan bahwa hal ini emang kerap terjadi ya di Indonesia ya, karena Indonesia itu beragam dari suku agama itu ya, sehingga ini bisa memberikan apa ya pelajaran ya bagi para ininya, karena kita juga harus tetap dalam suatu lingkungan yang bermacam-macam itu harus tetap menjaga toleransi ya, dan kita menghargai agama suku yang lainnya ya. Oke, baik Bang Lulu, terima kasih Bang Lulu sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa ya Bang Lulu. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita kali ini dalam bedah tajuk Lampung Pos. Ya, mari kita semua berpartisipasi aktif untuk menjaga integritas dan suksesnya pilkada kita ini. Saya Denny Zuliadi dan rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.